Pemirsa, apa kabar hari ini? Semoga Anda selalu sehat di masa pandemi dan selalu bersemangat untuk menjalani aktivitas. Bagi pemirsa yang harus tetap bekerja di luar rumah, jangan lupa untuk menggunakan masker. Hari ini program Berita Newspoint hadir menjumpai Anda bersama saya Khairunisa. Selama 30 menit ke depan, Newspoint akan menyajikan berita terbaru seputar Universitas Sriwijaya dan Malang Raya. Jangan kemana-mana, keep on our channel Newspoint. Kolaborasi dan sinergi Ormas Islam diyakini akan mampu memperkecil hambatan dalam dakwah. Hal tersebut diyakini oleh Ketua PPAUB Kusnul Fatoni melalui inisiasi menghadirkan Ketua PCNU Kota Malang dan Ketua PDM Kota Malang dalam acara Nuzulul Quran di Masjid Raden Patah UB. Jadi kami termotivasi oleh satu fenomena bahwa dua ormas ini kan ormas Islam besar di Indonesia, dan mulai dari nasional sampai tingkat kota dan kabupaten masing-masing juga tetap membawa nama besar dua organisasi ini. Karena itu kami berupaya untuk membangun sinergisitas, kolaborasi, dan kedepannya agar terjadi kerjasama yang baik dalam mendakwakan ajaran Islam, terutama ajaran Al-Quran. Dan tahun ini kita akan memulai dan akan kita kembangkan terus kerjasama dua ormas besar itu untuk bersama-sama membangun dakwah Islam di kampus Universitas Sriwijaya. Sebagai kitab suci yang ditujukan kepada semua manusia, Al-Quran jika dikaji akan menghasilkan beragam inspirasi bagi setiap persoalan manusia. Ketua Pengurus Daerah Muhammadiyah, Dr. Abdul Haris menjelaskan, para tokoh dunia muslim menjadikan Al-Quran sebagai inspirasi dalam gerakan yang mereka lakukan. Dan kalau orang itu mau mengkaji Al-Quran, ya pasti akan dapat inspirasi-inspirasi baru. Para tokoh-tokoh dunia ya, dari kalangan muslim itu dalam melakukan gerakan apa saja itu selalu inspirasinya Al-Quran. Inspirasinya Al-Quran. Ya, kayak Ahmad Dahlan, Mbah Hasyim Asy'ari itu selalu Al-Quran. Inspirasinya Al-Quran. Membuat gerakan itu berangkat dari Al-Quran. Karena memang Al-Quran ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang ini kan sebagai hujan. Jadi Quran ini diturunkan, intinya kan petunjuk. Hudan linnas, hudan lil muttaqin. Tidak hanya untuk orang yang bertakwa, tapi seluruh manusia ya, itu hidayahnya ada di dalam Al-Quran. Al-Quran tidak hanya sebagai kitab yang memberikan petunjuk bagi manusia, namun juga mengantarkan manusia untuk melewati jalan lurus menuju ketauhidan. Ketua PCNU Kota Malang, Dr. Isrokun Jannah, menjelaskan salah satu tafsir dalam surat Al-Fatihah, yakni tunjukkan kami jalan yang lurus. Dalam pengertian lain adalah antarkan kami ke jalan yang lurus. Imam Bedawi di dalam kitab tafsirnya, demikian juga Imam Sulaiman Al-Jamal di dalam kitab tafsirnya Al-Futuhiyat Al-Ilahiyah yang mencoba menulis kembali apa yang ditulis oleh Imam Bedawi. Ketika kita membaca Ihdinas Shiratal Mustaqim sampai akhir ayat, Al-Quran dan terjemahannya terbitan Departemen Agama atau sekarang Kementerian itu selalu saja artinya tunjukkan kami jalan yang lurus,
jalan orang-orang yang telah memberikan nikmat yang tidak termurkai dan tidak tersesat. Kita hampir tidak pernah bertanya. Yang pertama tunjukkan itu sungguh belum ada kepastian. Layaknya calon mahasiswa UB minta informasi di mana alamat UB dan bagaimana aksesnya dari Arjosari. Tentu kalau hanya ditunjukkan itu ada dua kemungkinan, nyampe tidak nyampe, nyampe dengan banyak pertanyaan, banyak lagi, tanya lagi. Karena itu Profesor Koreslihat memandang bahwa di dalam bahasa itu ada idiom, kata hada itu bisa hada yahdi ilah. Di dalam Al-Quran Allah tidak menggunakan idiom ihdina ilas siratal mustaqim, tetapi ihdinas siratal mustaqim. Itu implikasinya beda. Kalau ihdinas siratal mustaqim itu artinya tunjukkan, artinya antarkan, dalam bahasa yang lebih familiar itu antarkan. Kalau antarkan pada kepastian, kalau tunjukkan antara iya dan tidak. Itu luar biasa. Sama dalam dakhola itu, dakhola ilah, dakhola fi, dakhola langsung objek itu ada tanpa huruf penghubung, kata penghubung. Jika dalam olahraga memanah, target berupa lingkaran-lingkaran dalam papan, maka dalam panahan jemparing target yang dibidik disebut uwong-uwongan. Uwong-uwongan ini merupakan bulatan seperti lontong yang digantung pada jarak tertentu. Nah ini memang secara sasaran juga tampak lebih sulit gitu ya. Nah makanya di dalam jemparingan ada added value, nilai lebihnya itu adalah kita mengoptimalkan jiwa raga atau semua yang ada pada diri kita. Jadi mengolah betul pikiran, jiwa, hati, ya. Dan kemudian tadi prosesnya pada saat mau manah itu juga kita pegang anak panah, lalu ada kalimat. Nanti bisa sambil ini ya. Ini wong-wongan sasarannya. Nah, angka tertinggi adalah kalau kena merahnya. Angka tertinggi. Beratnya kepala. Ya. Kemudian di sini badannya. Nah, apa mungkin kena? Mungkin saja ini kan bekas ini banyak yang sudah kena. Bahkan di kepala ini kena. Ini artinya sudah sudah sangat jelas memungkinkan gitu. Angka pemasungan pasien ODGJ di Jawa Timur hingga hari ini masih tinggi. Data tersebut merupakan hasil riset dosen Fikes UB, Heni Dwi Windarwati. Menurutnya, berdasarkan data dan penelitian yang dilakukannya, angka pemasungan menyentuh hingga 15.000 di kabupaten dan kota Jatim. Karena kebetulan saya ini fokus saya di kesehatan jiwa, khususnya di kesehatan jiwa komunitas, Pak Sidik. Jadi ada beberapa riset, memang riset yang kami dalami adalah yang memang terjadi di masyarakat. Salah satunya adalah terkait dengan kesehatan jiwa anak dan remaja di sekolah, dan ada lagi yang terkait dengan pasung. Nah, yang paling banyak kami lakukan pada saat ini adalah pengelolaan terkait dengan pengelolaan pasung ya Pak. Karena ternyata jumlah pasung di Jawa Timur itu cukup tinggi. Ya, kalau perkiraan itu sebenarnya perkiraan berdasarkan riset kesehatan dasar itu hampir 15.000 ya di Jawa Timur dengan 38 kabupaten kota. Namun yang sudah terikot itu mohon maaf mungkin angkanya tidak pas ya, tapi sekitar 2.500 itu sudah tercatat di Dinas Kesehatan Provinsi. Kebetulan saya juga tergabung di dalam tim teknis penanganan masalah kesehatan jiwa di Dinas Kesehatan Provinsi. Nah, angka pasung ini sangat tinggi ternyata, Pak Sidik. Mungkin pada saat awal saya memperkenalkan orang-orang nggak percaya, masa sih masih ada pasung gitu ya ODGJ di Jawa Timur. Tapi faktanya memang masih sangat banyak kami temukan.
Pelayanan pasien gangguan jiwa atau ODGJ masih terbatas karena beberapa kendala. Berdasarkan hasil riset dosen Fikes UB, Heni Dwi Windarwati menjelaskan terdapat beberapa persoalan yang terjadi. Menurutnya, jangkauan fasilitas pelayanan untuk pasien ODGJ memang masih terbatas, walaupun saat ini sudah mulai pelatihan penanganan pasien ODGJ di tingkat puskesmas. Ternyata kasus-kasus ODGJ, yang kalau ODGJ-nya saja nih Pak, yang tidak pasung, itu capaiannya lebih dari 50.000 di Jawa Timur, yang tanpa pasung. Tapi khusus untuk yang pasung, itu memang yang sudah tercatat kurang lebih sekitar 2.500-an. Itu yang sudah tercatat di Jawa Timur. Dengan estimasi Riskesdas atau riset kesehatan dasar yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan, kalau kami hitung itu kurang lebih 15.000. Nah, apa yang terjadi? Saya memulai bekerja terkait dengan pasung ini dari tahun 2009, Pak. Pada saat itu saya menganalisis ada apa ya, kenapa di Jawa Timur, bukan hanya di Jawa Timur, nanti saya akan cerita karena pada saat kami mengeksplor itu, ternyata masalah kompleksnya adalah yang pertama adalah terkait dengan ketersediaan pelayanan, Pak Sidik. Jadi dulu itu kalau layanan kesehatan itu fokusnya masih di rumah sakit jiwa. Ya, kemudian alhamdulillah sih berjalannya waktu itu di Provinsi Jawa Timur di puskesmasnya itu sudah mulai dilatih. Jadi dokter dan perawatnya sudah mulai dilatih. Sehingga akhirnya mereka bisa memberikan layanan langsung ke masyarakat. Itu terkait dengan layanan. Kemudian yang kedua memang keterbatasan obat. Sampai sekarang keterbatasan obat ini masih dirasakan, Pak Sidik. Jadi kadang-kadang begini, mereka dapat obat, tapi tiba-tiba harus putus obat. Gitu. Kenapa? Karena tidak ada lagi persiapan obat untuk mereka, karena jumlahnya yang sangat tinggi. Kami juga sudah melakukan advokasi juga ke Kementerian Kesehatan. Memungkinkan nggak ini bisa dijadikan obat paket, ya, seperti TBC. Terbatasnya pelayanan kepada pasien ODGJ tidak terlepas dari ketersediaan jumlah perawat spesialis jiwa yang masih sangat minim. Data yang dihimpun dalam riset Heni Dwi Widawati, dosen Fakultas Ilmu Kesehatan UB, jumlah psikiater secara nasional sekitar 1.000 orang dan psikolog sekitar 3.000. Namun untuk perawat spesialis jiwa saat ini di Indonesia hanya sekitar 200 orang. Dari sisi SDM tadi juga kami merasa sangat terbatas, Pak. Jadi SDM yang memiliki kemampuan di dalam pelayanan kesehatan jiwa itu sangat terbatas. Jumlah psikiater di Indonesia, ini saya bicara di Indonesia, itu kurang lebih sekitar 1.000-an mungkin ya, psikiater itu se-Indonesia. Kemudian psikolog itu sekitar kemarin itu angkanya kalau nggak salah 3.000 mungkin ya, 3.000-an. Kemudian perawat jiwa itu sekitar 6.000. Nah, perawat spesialis jiwa itu hanya sekitar 200, Pak Sidik. Jadi secara SDM kita itu juga sangat masih kurang terkait dengan kesehatan jiwa ini. Sehingga layanan juga akan berat. Jemparingan atau memanah tradisi Jawa kini mulai digemari oleh berbagai kalangan masyarakat. Untuk dapat mengikuti jemparingan dibutuhkan beberapa peralatan memanah ala Jawa ini. Jemparingan itu dari kata jemparing, ya. Lalu jemparing itu apa? Jemparing itu anak panah ini, ya, anak panah ini jemparing, ya, jemparing. Nah kalau ini busurnya itu namanya gandewo. Jadi kalau dalam pepatah Jawa makanya ada pamantenging gandewo, pamentanging gandewo, pamantenging cipto. Ya, jadi ketika kita manteng gandewo itu adalah dalam rangka kita mentang gandewo dalam rangka kita mandeng cipto. Ini adalah gandewo itu. Ini pegangan ini namanya cengkolak, kalau dalam tradisi jemparingan namanya cengkolak pegangan. Ini dari kayu bisa jati, bisa ya. Nah, kemudian simbol-simbol ini bebas. Aslinya kalau yang polos adalah seperti ini. Seperti ini. Nah, ini seperti ini polos. Gitu kan?
Ya pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa saksikan News Point setiap hari pukul 19.30 waktu Indonesia Barat hanya di UBTV, Televisi Pendidikan Universitas Brawijaya. Saya Khairunisa dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Tetap patuhi protokol kesehatan, wajib menggunakan masker. Terima kasih dan selamat beraktivitas.